Ye Zihan, Kamu pergi kemana saja, cepat pulang ke rumah. Bersiap untuk menikah dengan Tuan Muda Zhao. Dengar nggak? aku tidak mau menikah denganmu. Kalau mau menikah, nikahlah sendiri. Halo, Nyonya Ye, Lu Fen, sopir pengganti dari Happy Driver, melayani Anda. Kamu, Hei, antar aku pulang. Nona Ye, kamu sudah sampai rumah. Aku. Bagaimana kamu bertanggung jawab padaku? Sebelum kamu bisa pergi dengan selamat, lebih baik segera pergi. Apa maksudmu? Kemarin malam aku dibuat repot olehmu. Hampir saja mati. Diam. Ini 500.000. Ambil dan cepat hilang. Jangan sampai aku melihatmu lagi. HMPH, apakah kamu menganggapku sebagai pria bayaran? Aku ini juga, pemuda 4 memiliki biara baru. HMPH. Kalau punya harga diri, jangan ambil. Hei, harus tambah uang. 500.000 saja ingin mengusirku? Kamu terlalu meremehkanku. Kemarin adalah malam pertamaku. Harga tetap 5 juta. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Kamu ini cowok ganteng. Kamu benar-benar. Sudah untung masih mengeluh. Tidak mau bayar juga boleh. Kemarin malam, kamu membuatku seperti itu. Hari ini aku akan balas dendam. Malam ini kamu biarkan aku. Kamu bermimpi. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku pasti membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu mau apa? Penembaknya sudah pergi, mereka cuma mau menakut-nakuti kamu. Tapi, sebenarnya kamu musuhin siapa? Kemarin diracuni, sekarang sampai pakai senjata. Lagi syuting film ya? Sudah puas lihat? Cepat turun dari tubuhku. Mana bisa puas lihatnya? Jujur saja, bentuk tubuhmu memang bagus. Pergi. Dua juta ini, anggap saja sebagai bayaran. Karena baru saja selamatkan aku. Lupakan saja, aku nggak mau. Sampai pakai senjata, uangmu ini pasti susah didapat. Aku takut nggak sempat pakai, jangan libatkan aku. Sudah takut? Ini bukan soal takut atau enggak, aku cuma nggak mau cari masalah yang nggak perlu. Kemarin kehormatanku sudah hilang, aku nggak mau nyawaku ikut melayang. Kamu bajingan. Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. Kalau ada urusan juga jangan cari aku. Dah, jangan ketemu lagi. Pergi. Wah. Lihat apa? Sampai semangat banget. Kak Fan, kamu datang. Coba lihat berita heboh ini. Wanita tercantik di Jiangzhou mabuk di bar, ditemani gigolo. Hebat banget. Aduh. Kenapa, Kak Fan? Cewek ini aku yang tidurin semalam. Kak Fan, kamu hebat banget. Kamu juga kerja sampingan jadi gigolo, pasti untung besar. Bisa nggak, kenalin aku juga sama janda kaya? Fugui, otakmu kemasukan air ya? Kamu percaya omongan Kak Fan? Kamu tahu cewek ini, siapa nggak? Iya. Dia adalah putri keluarga Ye di Jiangsu, direktur grup Yu-nya, Ye Zihan. Keluarga mereka adalah keluarga kedua, terkaya di Jiangsu. Orang seperti dia. Pemujanya banyak sekali. Mana mungkin cari gigolo? Berita ini pasti palsu. Berita ini pasti palsu. Siapa bilang nggak? Hei, kalaupun dia cari, harganya pasti ratusan ribu semalam. Lihatlah tubuh Kak Fan yang kecil ini. Dia pantas nggak? Nggak kayaknya. Kak Fan. Kamu bohong lagi.
Kapan pernah aku bohong? Di tubuhku masih ada bekas ciuman darinya. Lihat. Ye Zihan. Nona Ye, Anda datang ke sini, ada perlu apa? Cari orang. Nona Ye, Anda cari siapa? Aku cari dia. Aku cari dia. Kak Fan, lari apaan sih? Nona Ye lagi nyariin kamu, jangan tarik aku. Aku nggak kenal Nona Ye manapun. Aku masih harus cari uang buat nafkahin keluarga. Minggir. Cepat, minggir. Kok cepat banget, langsung nggak mau tanggung jawab? Tadi malam di atas ranjang. Kamu janji apa sama aku? Apa? Apa aku salah dengar? Kak Fan ini. Beneran tidur sama Nona Ye? Nggak mungkin. Lebih baik bunuh aku saja. Ya iyalah. Nona Ye, maaf ya. Sekarang kamu pakai baju, aku nggak kenali. Lu Fan. Nona Ye, bukannya udah kubilang, aku nggak mau uangmu. Kita berdua sudah selesai. Kamu bilang selesai ya selesai? Aku setuju nggak? Terus kamu mau gimana? Dengar ya, aku juga korban. Aku nggak ada uang buat kamu. Siapa yang mau uang recehmu itu? Sekarang ambil kartu keluargamu. Sama KTP. Ikut aku ke kantor catatan sipil. Kita daftar nikah. Apa? Aku salah dengar lagi. Nona Ye, mau nikah sama Kak Fan? Dunia ini gila ya. Putri orang kaya, mau turun panggang nikah sama kurir pengantar makanan? Nona Ye, jangan makin keterlaluan. Aku udah kasih hal paling berharga di separuh hidupku ke kamu. Sekarang kamu mau hancurin sisa hidupku? Kamu keterlaluan banget. Bajingan. Nikah sama aku. Memalukan banget buat kamu? Enggak, cuma aku nggak suka cewek yang terlalu aktif. Brengsek. Kayaknya kamu cuma nggak mau tanggung jawab. Aduh. Udah. Stop. Ini zaman apa lagi? Masih mainin drama merengek, ngamuk, ancam bunuh diri? Katakan, nikah palsu sama aku. Selain buat ngalahin keluarga, ada alasan lain apa? Kamu tahu dari mana? Nebak aja. Putri muda kayak kamu, selain buat nolak tekanan nikah dari keluarga, masih bisa buat apa lagi? Tapi, kamu semalam diracun. Pagi ini dikejar pembunuh bayaran. Sekarang cari aku buat nikah. Aku nebak. Apa ada yang ngancam kamu? Gak boleh terima perjodohan? Kamu tahu dari mana? Sampai sedetail ini? Aku kan pintar. Tapi, Ada satu hal yang kamu bilang itu benar. Aku memang lagi diancam orang. Keluargaku maksa aku nikah sama Zhao Yichen. Si brengsek yang jahatnya nggak ada tandingannya itu. Zhao Yichen juga udah ngomong. Dia cuma mau nikah sama aku. Sekarang ada orang lain yang ngancam aku. Bilang kalau aku nikah sama dia, aku bakal dibunuh. Aku bener-bener nggak ada jalan lain. Cuma bisa minta kamu nikah sama aku. Asal kamu mau nikah sama aku, dua masalah ini bisa selesai sekaligus. Sekarang juga aku bisa kasih kamu 5 juta rupiah. Setahun kemudian, kita cerai, habis perkara. Aku nggak butuh uang. Kamu sama bibimu, tinggal di daerah kumuh kota ini. Siang kerja antar makanan, malam jadi supir antar jemput. Kamu hidup irit-irit, cuma buat nabung, buat biaya berobat bibimu. Terus kamu bilang, ini namanya nggak butuh uang? Kamu selidiki aku? Aku cuma pengen kenal kamu lebih dalam. Aku peringatin kamu. Jangan ganggu bibiku. Kalau nggak, akhir kamu bakal tragis banget. Bajingan, aku nggak bakal cari kamu lagi. Anggap aja semalam aku diseruduk babi. Tunggu dulu. Nona Ye. Kak Fan, kamu benar-benar gak mau terima Nona Ye ya? Dia sampai nangis loh. Fugui, kakak kasih tahu. Bukan karena cewek nangis, lalu kamu harus menghibur. Jangan ikut campur. Mulai kerja? Ayo pergi. Kak Fan, gimana caranya kamu bisa dapetin Nona Ye? Ajarin dong. Aku juga pengen cari cewek kaya buat jadi istri. Harisma kakak, gak bisa kamu pahami. Cewek kayak gitu paling ribet. Kamu sih, mending cari cewek baik aja. Bener juga ya. Kak Fan, hati-hati. Fugui, tahan ya. Aku anterin kamu ke rumah sakit.
Lu Fen, kamu baik-baik aja? Ye Zihan, kok kamu di sini? Aku nggak pergi. Aku ngikutin kamu dari belakang. Cepat naik mobilku. Aku yang antar dia ke rumah sakit. Halo, Kamu itu orang yang kemarin malam sama Ye Zihan. Aku peringatin kamu. Sekarang juga minggat dari Jiangsu. Sinting. Berani-beraninya kamu nutup telepon gue. Kamu akan menyesal. Langsung bilang aja. Bocah, kali ini yang ditabrak temenmu. Lain kali giliran kamu. Ini peringatan kecil buat kamu. Sebelum besok malam, kalau belum minggat dari Jiangsu, ujung-ujungnya cuma mati. Kamu, Berani-beraninya kamu celakain temen gue. Aku jamin, ini bakal jadi hal paling kamu sesali seumur hidup. Lu Fen, ada apa? Nona Ye, tolong anterin Fugui ke rumah sakit. Aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Aku duluan. Mau kemana? Aku mau cari mobil hit and run itu. Mau ajak mereka ngobrol. Aku ikut denganmu. Mereka adalah bodyguard perusahaan saya. Aku menyuruh mereka mengantar Fugui ke rumah sakit. Masalah ini terjadi karena aku. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku ikut denganmu. Ya. wahahaha. Ayo, ayo. Siapa supir Passat yang parkir di depan pintu itu? Keluar. Lu cari masalah? Iya, Aku ini orangnya gampang marah. Sebaiknya lu jangan banyak bacot. lu cuma tukang antar makanan sampah. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Cari mati ya. Lu Fen, hati-hati. Berhenti. Bos, bos. Kamu, yang menyuruh orang menabrak saudaraku. Aku, lumayan juga, cepat sekali menemukannya. Berani-beraninya menyentuh temanku. Aku jamin, ini akan jadi hal yang paling kamu sesali seumur hidup. Jangan banyak gaya di sini. Bosku bilang, Nona Ye bukan untukmu. Dalam 2 hari, minggirlah dari Jiangsu. Kalau tidak, yang berikutnya terbaring di rumah sakit adalah kamu. Siapa bosmu? Kenapa kamu mengatur semua ini? Dijawab, siapa bosmu? Siapa kamu? Bisa apa kamu sampai pantas tahu nama bosku? Nggak mau bilang. Ya? Nggak apa-apa, kita selesaikan masalah ini satu persatu. Siapa yang nyetir mobil tadi? Gue yang nyetir. Memangnya kenapa? Bagus kalau mengaku. Di kehidupan selanjutnya, jangan nyetir lagi. Berani kamu. Di kehidupan selanjutnya, jangan nyetir lagi. Kamu berani. Kurir makanan kampungan. Masa merasa diri kayak dewa? Gue bakal bunuh lu. Gue ganti marga kayak lu. Jangan. Kurir makanan kenapa? Kurir makanan, tetap bisa bikin lu mati. Lu jago berantem. Jago berantem buat apa? Lu bisa lawan 10 orang. Lu bisa lawan 200 orang. Gue punya 200 orang di luar. Gue nggak percaya, lu bisa ngelibas mereka semua. Maksud lu orang-orang di depan pintu? Pas banget, sekalian diselesaikan, lebih gampang. Bocah ini kurang ajar. Sampai sekarang, masih berani nantang 200 orang gue. Lu beneran gak tahu, kata, mati, itu ditulis di mana? Lu Fen, jangan maksain diri. Sekarang orangnya kebanyakan. Urusan ini nggak bisa lu selesain. Cuma sekumpulan orang lemah, meski dikumpulin jadi satu, tetap nggak ada artinya. Gue bisa nanganin. Lu sendirian, nggak mungkin lawan mereka. Lu cuma kurir makanan, nggak perlu maksain diri. Sekarang nyesel udah telat. Cuma perlu gue kasih perintah, kalian semua bakal tamat. Banyak bacot. Nona Ye, kamu harus ingat 2 hal. Pertama, pria di depanmu ini sangat kuat. Kedua, jangan pernah lupa poin pertama. 30 detik, gue bakal bikin sampah-sampah di luar itu. Semua tumbang.
Dengarkan baik-baik, bunuh bocah ini buat gue. Potong jadi 8 bagian. Lu Fan. Bocah itu pasti mati. Cowok gantengmu itu juga nggak berguna. Bawa mayat bocah itu, angkat masuk buat gue. Lu Fan. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan begitu banyak orang? Lu Fan, kamu hebat sekali. Bahkan 200 orang pun tidak bisa mengalahkanmu. Gampang banget, sudah. Sekarang aku mau urusan yang serius. Wanita, minggir sana. Aku tanya sekali lagi, yang terakhir. Siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini? Bunuh saja aku. Gua. Kalau masih tidak mau ngomong, langsung kubunuh kau. Jangan. Aku ngomong. Bai Feng yang menyuruhku. Aku juga tidak tahu, mengapa dia mau berbuat seperti ini kepada Nona Ye. Ternyata dia, Kamu kenal dia? Bai Feng. Di kalangan dunia hitam, dia dipanggil Jie Bai. Dia bos wilayah Dongcheng di Jiangzhou. Dia juga termasuk orang penting yang terhitung. Tapi aku dengannya, tidak ada konflik apapun. Baik, urusan Ye Zihan sudah selesai. Lalu soal kamu menabrak saudaraku. Aku ganti rugi. 20.000, kasih 20.000. Kamu ngasih recehan ke pengemis, saudaraku ini. Biaya pengobatan, uang ganti rugi kehilangan penghasilan, biaya perbaikan mobil, uang ganti rugi kerugian mental. Total 200.000. 2. Bayar. 200.000. Liu Zi, bayar. Lu Fan, maaf. Kalau bukan karena aku, temanmu juga tidak akan celaka. Kamu bantu aku antar Fugui ke rumah sakit. Aku bantu kamu selidiki siapa dalang dibalik semua ini. Kita berdua sudah selesai. Masa sudah selesai? Menikah itu soal lain. Kamu mau cari orang buat main sandiwara. Aku temani kamu main. Urusan ini sudah berakhir. Paham? Dah. Kamu. Lu Fan, ini kamu yang memaksaku. Tante, makan jeruk saja. Kenapa kamu ada di rumahku? Aku datang menjenguk Tante. Kamu anggap omonganku angin lalu ya? Bocah kurang ajar, bicaranya kasar sekali. Aku yang mengajak Zihan masuk. Kamu duduk. Aku ada yang mau dibicarakan. Xiao Fan. Zihan sudah ceritakan semua masalahnya denganmu padaku. Kamu ini laki-laki, harus bertanggung jawab. Tante. Dalam hal ini aku juga korban. Inikah perkataan yang pantas diucapkan seorang pria? Ini namanya cuci tangan. Tante, sebenarnya ini juga bukan salahnya. Aku juga punya tanggung jawab. Kalau dia benar-benar tidak mau, ya sudah, lupakan saja. Aku pergi. Zihan, duduk. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Masalah ini, tante yang akan urus untukmu. Menantu bernama Zihan ini, sudah pasti aku terima. Karena kalian sudah menikah, maka kamu harus memikul tanggung jawab. Kalau berani lagi bicara ngawur seperti ini, awas ya, awas aku gebuk kamu. Terima kasih, Tante. Tante, aku ini keponakanmu. Kok malah membela orang lain? Kamu dikasih minuman apa sampai jadi begini? Aku memang suka Zihan, sikapnya yang sopan dan penurut ini. Jauh lebih baik daripadamu, dengar ya. Karena Zihan sekarang sudah jadi menantu keluarga lu kita, maka urusannya adalah urusan keluarga lu kita juga. Kamu mau gimana? Temui dulu Bai Feng. Lihat apa maksudnya sebenarnya. Kalau kamu mau ketemu dia, aku punya sesuatu di sini, mungkin bisa berguna buat kamu. Kamu lihat Bai Feng,
Tunjukkan pisau ini padanya. Bibi, ini, Ini diberikan oleh seorang kenalan lama. Kalau Bai Feng lihat pisau ini, seharusnya dia akan memberikan sedikit bantuan. beneran? Coba aja. Kalau nggak berguna juga nggak apa-apa. Lagi pula, Bai Feng yang kecil ini nggak akan jadi ancaman buat kamu. Ini urusanku. Aku juga mau ikut membantu. Lu Fen, aku ikut kamu temui Bai Feng. Kamu? Lupakan saja, kamu ini bahu nggak bisa angkat, tangan nggak bisa jinjing, nanti cuma bikin repot, diam saja di rumah. Bibi saja sudah mengakui. Aku adalah menantu keluarga lu. Tentu saja aku harus ikut. Kamu nggak boleh tinggalkan aku. Aku bilang nggak boleh ya nggak boleh, nanti kalau berkelahi, aku malah harus jagain kamu, repot banget. Bibi. Dia nakalin aku. Bibi, kamu harus belain aku. Xiao Fan, jangan ganggu Zihan. Dia ingin pergi, bawa dia ikut saja. Dengan kemampuanmu, meskipun membawa 10 orang lagi, juga tidak masalah. Bibi, aku. Dengar tidak? Bibi sudah setuju kamu bawa aku pergi. Kalau kamu tidak bawa aku pergi, berarti kamu tidak mendengarkan kata Bibi. Zihan, sebentar lagi aku kasih nomor telepon Xiao Fan padamu. Kalau ada masalah, langsung telepon dia saja. Dia siap datang kapan saja. Kalau dia berani mengganggumu, laporkan saja ke Bibi. Bibi akan membelamu. Terima kasih, Bibi. Ayo pergi, Nona besar Ye. Bibi, aku pergi dulu. Nanti setelah masuk, bicara yang baik-baik. Jangan provokasi mereka. Mengerti? Tenang saja, Nona Ye. Aku orang beradab yang bisa diajak bicara, tidak akan bertindak sembarangan. Semoga saja. Banyak bicara. Tunggu dulu, klub belum buka, datang lagi nanti. Aku datang mencari kakak Bai. Aku adalah nona besar keluarga Ye Zihan. Ingin bertemu dengan kakak Bai. Jadi kamu nona besar keluarga Ye. Kakak Bai sedang sibuk. Tunggu dulu di luar. Saat kakak Bai tidak sibuk lagi, aku akan beritahu kamu. Kurir itu, cepat pergi. Ini bukan tempat untukmu. Ini suamiku. Dia datang bersamaku. Hormati dia. Sayang. Tak disangka, putri keluarga Ye yang terhormat, malah menikahi seorang kurir. Cantik, seleramu memang unik ya. Baik gimana? Suruh dia keluar temui aku. Bro, ada yang buat onar. Siapa yang buat onar? Siapa? Jangan, jangan. Kami bukan mau buat onar. Kami cuma mau cari Kak Bai. Untuk bahas sesuatu. Omong kosong, bicaranya kayak gini, katanya mau bahas sesuatu. Menurutku, kalian memang sengaja mau buat onar. Siapa yang mulai? Tinggalkan satu tangan dan satu kaki dulu, baru boleh ketemu Kak Bai. Ini urusan antar lelaki. Kau cewek ikut campur apa? Diam di situ. Lu Fen, jangan banyak bicara. Serahkan padaku. Apa kau tidak dengar omonganku? Mundur. Aku kasih waktu 3 menit. Suruh Bai Feng keluar temui aku. Kalau tidak, tempat ini akan kuhancurkan. Cuma tukang antar makanan, sok jagoan banget. Bro, habisi dia. Berhenti. Berhenti. Kak Bai. Sudah lama aku nggak lihat anak muda seberani ini. Kak Bai, Lu Fen sebenarnya enggak? Nona Ye. Masalahmu nanti kita bicarakan lagi. Kamu yang bikin kaki Hei Bao lumpuh? Kamu tahu akibat dari perbuatanmu itu apa? Gak tahu. Coba ceritakan.
Bulan lalu ada yang buat onar di sini. Lukai satu anak buahku. Kusuruh orang potong kedua tangan dan kakinya. Lalu cincang jadi daging cincang. Kasih makan anjing mastifku. Sisa tubuhnya masih ada di sumur kering di pinggiran selatan. Kak Bai, Lu Fan benar-benar nggak sengaja. Kamu mau ganti rugi berapa? Aku yang bayar untuknya. Aku izinkan kamu bicara, tampol mulutnya. Banyak bacot. Kamu berani pukul aku? Berani juga. Memangnya, kamu gak boleh dipukul? Boleh dong. Coba pukul lagi. Enak juga rasanya. Yeji, lumpuhkan dia. Aku mau iris-iris dia pelan-pelan sampai mati. Siap. Berhenti. Dari mana kamu dapat pisau ini? Dari ekspresimu, sepertinya kamu kenal. Jadi sekarang, kamu mau terus mematahkan keempat anggota tubuhku? Atau kita cari tempat lain untuk bicara? Bocah, kamu lucu banget. Bawa pisau setengah rusak buat nakut-nakutin orang. Mending mati aja lu. Kak Bai. Diam. Maaf atas kelancangan saya tadi. Harap Anda memaafkannya, Yang Master Lu. Kalau Anda berkenan, mari kita naik untuk berbincang. Baiklah. Aku akan naik dulu untuk bicara dengan Bai Feng. Kamu tunggu di mobil. Kita datang bersama. Tentu harus pulang bersama. Tak kusangka kamu ini cukup setia kawan juga. Tenang saja, aku gak akan bikin urusanmu jadi berantakan. Pergilah. Siapa yang peduli soal itu? Aku cuma khawatir kamu naik sendirian. Aku nggak tenang. Nona Ye, tenang saja. Aku dan Yang Master Lu hanya naik untuk membicarakan sesuatu. Ayo, Yang Master Lu, silakan. Nona, sebentar lagi aku harus antar pesanan makanan. Kamu mau bikin aku mabuk lalu nyetir? Maaf, aku kurang pikir panjang. Jus boleh. Kamu nggak takut kalau aku beneran bunuh kamu? Kamu harus bersyukur, kamu gak ada niat jahat. Kalau enggak, sekarang kamu udah jadi mayat. Lusao, tolong jangan serius. Jangan. Sekarang bisa ngobrol dengan baik? Lusao, aku nggak tahu kalau Anda orang penting. Maafkan aku atas kelancanganku tadi. Mohon dimaafkan. Udah, jangan banyak omong. Sebentar lagi aku harus antar pesanan makanan. Coba cerita, pisau yang patah ini. Ada hubungan apa sama kamu? Pisau yang patah ini punyaku. Dulu aku dikejar-kejar musuh. Untungnya ada orang sakti yang nyelamatin aku. Aku kasih pisau yang patah ini ke dia. Asal nanti ada orang bawa pisau ini datang ke aku. Apapun yang disuruh, aku pasti lakukan. Tapi boleh tanya, Lusao, Anda dapat pisau ini di mana? Pisau yang patah ini diberikan oleh Bibi. Mungkinkah orang yang menyelamatkan Bai Feng dulu adalah bibiku? Bibi menyuruhku membawa pisau ini untuk menemui Bai Feng. Jangan-jangan, dia ingin aku menaklukkan Bai Feng untuk digunakan sendiri. Orang yang menyelamatkanmu dulu, apakah Margalu, seorang wanita? Benar. Berani-beraninya saya bertanya, Yang Master Lu, apa hubungan orang hebat ini dengan Anda? Dia adalah bibiku. Oh ya, perkataanmu dulu, masih berlaku, jika ada orang membawa pisau patah ini mencarimu, perintah apapun, akan kau lakukan tanpa ragu-ragu. Yang Master Lu bercanda. Walaupun saya ini tidak berbakat, tapi setidaknya kejujuran saya miliki. Nyawa saya ini pun diberikan oleh bibimu. Apalagi sekadar perintah, asal bibimu membutuhkan. Walaupun harus mengambil kepalaku, saya tidak akan mengerutkan dahi. Tidak separah itu, tidak akan mengambil nyawamu. Aku tanya kamu, siapa yang menyuruh memberi obat pada Yezihan? Siapa? Yang Master Lu. Masalah Nona Ye agak rumit. Jika Anda terlibat di dalamnya, pasti akan mendatangkan masalah. Kau pikir aku mau ikut campur? Jangan banyak bicara, langsung jawab pertanyaanku. Baik. Orang yang menyuruhku memberi obat pada Nona Ye dan mengancamnya adalah putra sulung keluarga Zhao.
Zhao Yichen. Zhao Yichen memberiku 10 juta untuk menyerahkan Nona Ye padanya. Keluarga Zhao yang peringkat pertama di Jiangzhou itu? Benar, keluarga Zhao di Jiangzhou, walaupun tidak bisa dibilang menguasai segalanya, tapi bisa dibilang penguasa kota ini, mengendalikan dunia hitam, putih, dan merah, dan termasuk di dalamnya beberapa keluarga kaya lainnya. Jika dibandingkan dengan keluarga Zhao, sama sekali tidak ada artinya. Tapi sepengetahuanku, di balik keluarga Zhao masih ada orang hebat. Orang penting. Di balik keluarga Zhao masih ada orang penting. Benar, keluarga Zhao mengendalikan Jiangzhou di dunia hitam, putih, dan merah. Dan dunia hitam itu adalah aku. Lumayan menarik. Masalah Ye Zihan, kau terus pantau. Kalau keluarga Zhao ada gerakan, langsung beritahu aku. Selain itu, bantu aku selidiki siapa yang melukai bibiku. Aku pergi dulu. Lu Shao, aku antar kau. Hormat perpisahan untuk Lu Shao. Lu Fen, kau baik-baik saja? Baik, masalahnya sudah selesai. Bai Feng juga tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana kau menyelesaikannya? Bai Feng terpukau oleh aura penguasaanku dan mengakuiku sebagai bos. Jadi, aku cuma bicara sedikit dengannya. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Apa yang kau omongin? Masa dia mengakuimu sebagai bos? Cepat katakan. Kalian bicara apa tadi? Sudah kukatakan tapi kau tidak percaya. Sudahlah, masalahnya sudah selesai. Kau cepat pulang, aku masih harus kerja. Aku mau ke grup Hongning untuk menagih utang. Temani aku pergi. Grup Hongning. Grup Hongning berutang pada kami sebesar 30 juta. Tanpa uang ini, bisnis kami sulit berkembang. Jadi, Tidak tertarik, tidak mau pergi. Lu Fen, si ganteng ini, siapa butuh bantuanmu? Aku sendiri juga bisa menagihnya. Tante, kamu masak lagi tumis, daging kesukaanku. Aku cium baunya dari lorong. Dasar anak nakal, pulang karena mencium baunya, ya? Cepat sini, hari ini tante buatkan sup kepala ikan untukmu. Xiao Fan, bagaimana kabar Nona Ye? Beberapa keluarga besar sedang berkonflik internal. Ada yang tidak ingin Zhao dan Ye menikah, jadi sengaja menghalangi. Bai Feng cuma pion kecil saja. Keluarga Zhao bisa berkembang besar di Jiangzhou. Kekuatan di belakangnya tidak bisa diremehkan. Masa mungkin tidak tahu trik licik keluarga Wu? Sepertinya mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Sekarang kau sudah bermusuhan dengan keluarga Zhao dan menggagalkan rencana keluarga Wu. Kau sudah jadi sasaran empuk semua orang. Hati-hati, jaga keselamatan. Jangan meremehkan musuh. Cuma beberapa keluarga kelas bawah. Aku sama sekali tidak menganggap mereka. Siapa ini? Lu Fen, aku di kantor direktur Hongning Group. Tolong aku. Repot. Mulutnya bilang repot, lari paling cepat. Aku di kantor direktur Cao Hongning. Cepat selamatkan aku. Cao Hongning, apa yang kau mau? Cao Hongning, jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Kalau kau berbuat nekat, keluarga Ye pasti tidak akan membiarkanmu. Keluarga Ye? Keluarga Ye itu apa sih? Aku orangnya Tuan Zhao. Hari ini, kau sendiri yang datang ke sini. Aku akan menikmatinya dengan baik. Rasanya menjadi wanita tercantik di Jiangzhou. Hahaha. Pergi, pasang mesinnya. Dengan wanita tercantik di Jiangzhou. Film aksi cinta. Harus disimpan, nanti dinikmati pelan-pelan. Mungkin nanti, ada klien yang ingin menonton. Bisa dijual dengan harga bagus. Baik. Kau brengsek, barusan sudah kirim pesan ke suamiku. Dia akan segera datang. Kau tadi tidak dengar jelas perkataanku? Ya, kau benar-benar mengira kau adalah dirimu yang dulu. Satu pesan, bisa memanggil Tuan Zhao. Kau terlalu naif. Dia sekarang pasti ingin menenggelamkanmu dalam kandang babi. Dia bukan suamiku. Bukan Zhao Yichen. Jangan-jangan adalah kurir bau itu. Aku peringatkan kau. Suamiku sangat jago bela diri. Kalau kau berani berbuat sesuatu padaku, dia pasti tidak akan membiarkanmu.
Hahaha, kau benar-benar lucu. Kau jangan-jangan benar-benar mengira seorang kurir bau bisa datang ke sini dan membawamu keluar dengan selamat? Pak Ye, suamimu belum datang. Bagaimana kalau kita pemanasan dulu? Nanti kalau dia sudah datang, baru kita mulai yang sebenarnya. Bajingan, lepaskan aku. Pak Ye, aku memang tidak suka memukul wanita. Jangan paksa aku lagi. Hari ini, kamu tidak mungkin keluar dari sini dengan utuh. Lebih baik kalian bersikap baik. Jangan cari masalah. Lagi pula, kamu sudah main dengan seorang kurir pengantar makanan yang tidak dikenal. Jangan pura-pura suci di sini. Lepaskan aku. Jangan mendekat. Jangan kamu mendekat. Tenang saja, aku akan sangat lembut. Lepaskan aku. Wah, ada rekaman juga. Ya, Direktur Chow asyik sekali bermainnya. Oh, rupanya kamu orangnya yang menghijaukan Tuan Muda Zhao. Berani sekali, berani datang ke sini sendirian. Sayangnya, hari ini aku tidak akan membiarkanmu pulang. Oh, ya? Aku ingin lihat bagaimana caramu menahanku. Bangsa kurir makanan, berani-beraninya datang ke sini dan bertingkah. Hidupmu sudah terlalu lama, ya, cepat minggat dari sini. Wah, anak ini, berani memukul orangku, beraninya kau. Aku paling benci orang yang memaksakan kehendak. Ini zaman apa lagi? Kau masih mau gratisan? Tidak tahu malu. HMPH. Hei, kau tahu siapa aku? Percaya tidak? Satu telepon dariku, dan kau akan mati tanpa kuburan. Hah, aku ketakutan setengah mati. Aku masih punya beberapa pesanan belum diantar. Tidak ada waktu untuk omong kosong denganmu. Ayo pergi. Tanpa perintahku, siapa yang berani pergi? Direktur Chow. Kau berani melukai kakiku, gue bunuh lu. Wah, mulutnya cukup keras juga. Kamu mau menghadapinya bagaimana? Aku akan melumpuhkannya. Ye Zihan, aku peringatkan kau, jangan macam-macam. Hati-hati ku buat kau tidak bisa melihat matahari besok. Kau suka sekali main dengan wanita, ya? Kamu suka mainin perempuan, ya? Hahaha. Dan kamu, hal-hal seperti membantu orang jahat ini, pasti sudah sering kamu lakukan, kan? Kamu, jangan mendekat, aku peringatkan kalian, aku baru saja sudah kirim pesan ke Kak Bai. Dia akan segera datang ke sini, kalian semua akan mati. Kak Bai. Bai Feng. Hah, sekarang takut, kan? Kak Bai dan Direktur Chow itu teman baik, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Bagus, kalau begitu, aku tunggu dia. Aku ingin lihat bagaimana dia tidak akan membiarkanku. Kamu tidak perlu ikut campur lagi. Kamu pulang dulu saja. Tidak bisa, aku belum terima uangnya. Belum bisa pergi. Perusahaan mereka berhutang 30 miliar rupiah ke Yunya Group. Alasan aku datang ke sini hari ini adalah karena dia menelepon. Bilang suruh aku datang ambil uang. Arus kas Yunya Group sekarang sudah sangat ketat. Kalau uang ini tidak bisa diambil kembali, perusahaan kami akan dalam bahaya. Baik. Kalau begitu, tunggu dia datang dulu. Pakai bajumu. Kalau tidak, orang lain akan mengira kamu tukang buka-bukaan. Kamu baru tukang buka-bukaan. Terima kasih. Jangan berterima kasih. Sudah aku tahu. Kalau berurusan dengan wanita sepertimu, pasti tidak ada hal baik. Ternyata benar. Masalah datang silih berganti. Benar-benar tidak tahu nanti. Masih ada masalah apa lagi yang kacau balau. Ah, Kak Bai, akhirnya kamu datang. Cepat, suruh orangmu, hancurkan dia untukku. Lalu biarkan dia masih bernafas. Aku akan buat dia lebih menderita daripada mati. Hormat pada Tuan Lu. Ah. Kak Bai, kamu kenal dia? Dia siapa sih? Yang Master Lu, maaf, saya tidak tahu Anda ada di sini. Katanya kamu teman dekatnya. Bukan begitu. Aku sama dia, kenal lewat Zhao Yichen. Setelah itu, dia sesekali bayar aku buat bantu dia, urusi beberapa hal yang ribet aja.
Oh, Yang Master Lu tidak tahu di sini sebenarnya terjadi apa. gak ada hal besar juga. Bos Chow ini naksir Nona Ye. Mau dapat gratis tanpa bayar sepeser pun. Terus, Nona Ye tidak setuju. Dia mau maksa. Kamu bisa bicara yang bener gak sih? Kok omongannya kasar banget? Cao Hongmin, kau benar-benar cari mati ya. Yang Master Lu, orang ini mau diapain? Lihat kelakuannya. Sebelum hari ini, pasti udah banyak bikin susah orang. Bisa hidup sampai sekarang udah untung. Terserah kamu aja. Mengerti. Yang Master Lu, Yang Master Lu, Yang Master Lu, kasihanilah aku. Kasih aku kesempatan terakhir, aku tidak berani lagi. Kakbai, kumohon, bantuin aku minta ampun ke Yang Master Lu. Minta dia kasih ampun nyawa hina dinaku ini. Kakbai, Cao Hongning kan orangnya Zhao Yichen. Kalau sekarang dibunuh, bisa-bisa kita bermusuhan dengan keluarga Zhao. Kalau aku tetap mau dia mati, Karena Yang Master Lu sudah bilang begitu, jangan banyak pertimbangan. Ya, Saya bersedia ganti rugi. Kalau saya bisa dibiarkan hidup, saya sekarang, segera, langsung, suruh bagian keuangan, mentransfer utang 30 juta ke grup Union. Sekarang juga, selain itu, saya juga bersedia, bayar tambahan 5 juta untuk ganti rugi ke Nona Ye. buat ngasih sedekah ke pengemis ya, ini wilayahmu. Aku juga gak mau bikin kamu susah. 15 menit lagi, kalau dana 40 juta, belum masuk ke rekening grup Yunya, bawa dia ke akhir hidupnya. Yang Master Lu, tenang saja. Dia pasti berani transfer. Bos Chow, aku tahu, kamu pasti akan balas dendam padaku. Aku kasih peringatan dulu, apapun caramu, silakan tujukan padaku. Tapi kalau kamu berani ganggu orang lain di sekitarku lagi, aku jamin bunuh seluruh keluargamu. Aku serius. Lu Fen, hari ini benar-benar terima kasih ya. Kamu belum makan kan? Ayo, aku traktir makan. Jangan bikin aku celaka lagi deh, makan sama kamu. Pasti bikin diri sendiri, dapat banyak masalah lagi. Kamu pulang dulu aja, aku masih harus antar pesanan. Baju ini ingat balikin lain hari ya. Ini setengah hari gajiku loh. Apa aku sebencinya itu sama kamu? Sampai-sampai nggak mau. Lebih lama 1 menit pun bersamaku. Kak, orang kaya gak ngerti susahnya orang miskin. Mau kamu cuma tidur-tiduran di rumah. Perusahaan bisa jalan sendiri dan menghasilkan uang. Tapi aku, sehari gak kerja, langsung gak ada pemasukan. Aku harus bayar sewa, harus biayain pengobatan tanteku. Mana ada waktu buat buang-buang waktu sama kamu? Dana dari Hongning Group udah masuk. Kasih nomor rekeningmu. Aku mau transfer uang ekstra 1 miliar. Itu ke kamu. Hari ini kamu enggak usah kerja. Temani aku makan. Enggak, itu kan uangmu. Ngapain dikasih ke aku? Bukannya kamu bilang butuh uang? Kenapa sekarang uang udah di depan mata? Kamu malah nolak? Aku bukan tipe orang yang mau terima belas kasihan. Aku nggak mau jadi penggembira yang hidup numpang. Turun, turun. Aku nggak peduli. Kalau hari ini kamu enggak nemenin aku makan, aku bakal lapor ke tante. Aku bilang kamu nakalin aku. HNPH. Sok-sokan pakai wewenang kecil buat nakutin orangnya. Kamu pikir aku takut? Mimpi. Kalau kamu berani pergi, aku langsung telepon tante. Aku nggak percaya, tante nggak bisa ngatur kamu. Telepon saja. Kalau hari ini aku nurutin kamu, namaku ditulis terbalik. 3, 2, 1. Naik. Mau makan di mana? Jangan banyak tanya. Nyetir aja, ayo berangkat. Ini. Kamu bilang mau mentraktir aku makan. Yaitu yang kamu masak sendiri. Kenapa? Aku masak sendiri. Kamu masih tidak puas? Dengar ya, kamu adalah orang pertama di seluruh Jiangzhou yang mencicipi masakan Nona ini. Kamu pernah masak sebelumnya, kan? Nggak pernah, tapi aku pernah lihat Koki di rumahku masak. Kurasa cukup mudah, kok. Kamu yakin ini bisa dimakan? Kamu meremehkan siapa? Nanti aku akan buat kamu tahu, apa itu Koki sejati. Pergi. Bantu aku ambil 8 telur dari microwave. Kamu bilang taruh apa di microwave? Telur dong. Maaf ya,
Aku nggak tahu bakal meledak. Cepat, cepat, mandi sana. Jorok banget, makan di rumahmu. Hampir saja nyawa melayang. Mulut keras tapi hati lembut. Lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Aduh. Ye Zihan. Kamu baik-baik saja? Aku baru saja tidak sengaja keseleo kaki. Cepat bantu aku. Oh. Kamu, jangan coba-coba memanfaatkan keadaan orang lain. Cepat bawa aku ke tempat tidur. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku, Lu Fen, bukan orang seperti itu. Kamu ambilkan obat untuk luka terjatuh itu. Untukku. Kakiku sekarang sakit sekali. Tidak tahan. Oke. Ah, Di sini, kan? hang. Santai saja, kalau tidak, obatnya tidak akan meresap. Memang pantas direktur utama grup besar. Perawatan kulitnya benar-benar bagus. Kalau kamu masih iseng lagi, aku tidak akan biarkan kamu mengoleskan obat. Pria ini saat serius. Cukup tampan juga. Kenapa biasanya begitu menyebalkan? Suka sekali menggangguku. Kenapa memandangku seperti itu? Nona Ye, jangan-jangan sudah jatuh cinta padaku? Kamu ini. Kok, gak bisa serius lama-lama. Keluar sana. Kakiku sudah tidak sakit. Ayah. Halo. Iya. Ayahku cari kamu. Halo, Saya Ye Zhenhang, ayahnya Zihan. Setengah jam lagi, Zenyik Xuan, ruang privat 308. Saya ingin bertemu kamu. lumayan menarik. Ye Zhenhang cari kamu buat apa? Hah, gak ada apa-apa. Dia janji ketemu di Zenyisuan. Enyi Xuan. Kamu tahu? Pasti dong. Enyi Xuan. Itu klub paling eksklusif di Jiangzhou. Nggak ada tandingannya. Kok tahu banget? Pernah ke sana? Ye Zhenhang hampir anggap itu rumahnya sendiri. Aku aja yang sering bayarin minumannya. Dia cari kamu ke sana buat apa? Ya pergi aja, nanti juga tahu. Ayo, Nona Ye, kebetulan numpang mobilmu. Ye Zhenhang hidupnya hura-hura, foya-foya, terbuai di bar dan klub. Dia sampah terkenal di Jiangzhou. Urusan keluarga yang penting, dia nggak pernah urus. Kali ini dia cari kamu. Pasti ada udang di balik batu. Dia kan ayahmu, kok bisa bilang gitu? Aku malah berharap nggak punya ayah kayak gini. Kalian berdua, Bapak Lu Fan dan Nona Ye. Silakan ikut saya, Direktur Ye sudah menunggu lama. Wahahaha. Aku minum, aku minum. Kamu juga minum. Ahahaha. Bapak Ye, Tuan Lu dan Nona Ye sudah tiba. Lu Fan. Zihan datang. Sini duduk. Kalian berhenti menari. Matikan musiknya. Temani menantu lakiku minum beberapa gelas. Temani menantuku dengan baik. Tipnya pasti banyak. Hahaha. Pergi sana, minggir. Ye Zhenhang, apa maksudmu? Aku mengundang Lu Fan hari ini. Ya untuk bersenang-senang. Cuma minum beberapa gelas, kan? Laki-laki mana yang tidak seperti ini? Lu Fan, yang ini gimana? Hahaha. Manajer Huang, ganti dengan sekelompok cewek baru, biar menantuku pilih-pilih. Hahaha. Ye Zhenhang, kamu tidak tahu malu. Sudah kuduga kamu punya niat jahat. Lu Fan, kita pergi. Mau pergi kemana? Aku belum menemani Bapak Ye minum beberapa teguk. Bapak Ye ini memang tulus. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pulang dulu. Kamu. Minum, 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 minum sampai mati kau. Aku tidak peduli lagi padamu. Wahahaha. Nah,
Baru benar, klub ini baru dapat beberapa mahasiswi baru. Bagaimana kalau dipanggil semua untuk kamu lihat? Kalau kamu tidak suka yang polos, aku ganti dengan beberapa bule. Dijamin mantap, semua pengeluaran malam ini, aku yang bayar. Hahaha, terima kasih, Bapak Ye. Tapi aku sudah bekerja sama denganmu, membuat Ye Zihan pergi kesal. Ada apa? Kamu bisa bicara langsung. Lu Fan, aku harap kamu bisa datang ke grup U-nya. Direktur Wang. Su Fan, asalkan kamu berjanji padaku untuk merawat Xiao Han dan grup dengan baik. Aku jamin setelah aku meninggal, seluruh keluarga Ye dan seluruh grup U-nya akan menjadi milikmu. Milikmu, bagaimana? Tidak begitu. Direktur Ye, aku cuma seorang kurir. Memberi janji kosong padaku tidak ada gunanya. Aku sedang bicara serius denganmu, tapi kamu malah bercanda denganku. Ini ada artinya? Kalau kamu cuma seorang kurir, bagaimana mungkin Bai Feng tunduk padamu? Beraninya kamu melawan keluarga Zhao secara terang-terangan. Kamu bahkan tidak takut pada Zhao Yichen. Ini hal yang bisa dilakukan kurir? Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Aku benar-benar tidak berpura-pura. Aku cuma bisa sedikit ilmu bela diri yang biasa saja. Tapi kamu begitu tulus padaku dan menjanjikan banyak hal. Bukan karena direktur Ye kita? Kalau bukan karena putriku menyukaiku, sudah lama aku hapuskan keluarga Chenmu. Sampai kapan lagi kamu mau berpura-pura? Aku benar-benar tidak berpura-pura. Aku cuma punya kemampuan seadanya saja. Tapi kamu begitu tulus padaku, memberikan banyak janji padaku. Jangan-jangan hanya karena aku pernah tidur dengan putrimu? Kalau bukan karena putriku menyukaimu, sudah lama ku buat mayatmu jadi umpan ikan. Wu Fan, asalkan kamu setuju dengan satu syarat yang kusampaikan tadi. Stempel keluarga Ye ini. Aku tidak mau. Aku menikah dengan Ye Zihan hanya untuk menjalankan tanggung jawab. Grup Huyunya keluarga Ye sebenarnya memang milikku. Aku juga tidak pernah berniat mengurusnya. Jadi, ditolak. Kamu tidak mau? Keluarga kami, keluarga Ye. Meski saat ini agak terpuruk, tapi setidaknya masih perusahaan besar dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar. Kamu masih saja keras kepala? Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Tanggung jawab yang memang menjadi milikku akan kujalankan. Yang bukan urusanku, aku malas peduli. Peduli? Bapak Ye. Terima kasih sudah berbicara panjang lebar denganku. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi dulu. Papan penunjuk jalan. Akhirnya tahu keluar juga. Kupikir kamu akan tinggal di dalam seharian. Aku juga ingin. Aku cuma takut saat keluar, ada yang cemburu berat. Ah, Siapa yang cemburu? Kalian ngomong apa di dalam tadi? Tidak ngomong apa-apa. Bilang agar aku merawatmu dengan baik. Keluarga Ye ingin aku memimpin di kemudian hari. Dia yang jarang pulang ke rumah, mana mungkin bilang begitu padamu? Apa kamu dapat keuntungan darinya? Kalau tidak percaya, ya sudah. Hei, di jalan, kamu adalah Bai Song. di jalan. Cepat, cepat selamatkan Kak Bai. Dia ditangkap orang-orang Zhao Yichen. Cepat selamatkan Kakak Bai. Bai Feng ada di mana? Kalau mau hidup, jangan ikut campur. Pergi sana. Mereka siapa? Mereka orang dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao menyerang Kakak Bai. Hei, kamu tidak dengar? Apa kataku? Aku kasih waktu 1 menit. Kalau tidak pergi, Mati. Bodoh. kalau begitu, aku kirim kamu dulu ke. Kematian. Bos, bajingan, aku bunuh kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bai Feng ada di mana? Kakak Bai ada di klub langit. Hari ini Zhao Yichen mengundang kakak Bai makan dan bicara bisnis di klub langit. Kakak Bai khawatir itu jebakan, jadi dia tidak mengizinkan aku ikut. 1 jam yang lalu aku baru dapat kabar. Bagaimana bisa mati? Ada masalah? Suseng, tolong selamatkan Kakak Bai. Keksin bisa menyelamatkannya? Kumohon. Zihan, kamu urus TKP ini, lalu cari Bibi untuk obati lukamu. Aku ikut denganmu. Aku ikut sama kamu.
Zhao Yichen menjebak Bai Feng dengan perangkap. Situasinya pasti sangat berbahaya. Zhao Yichen datang karena aku. Kalau aku ikut, baru nggak akan bahaya. Kalau soal Yeji, aku akan suruh orang jagain dia. Ayo kita cepat pergi. Makin lama kita pergi, Bai Feng makin dalam bahaya. Oke. Xiao Baiji ya, Xiao Baiji. Kenapa sih kamu begini, harus melawan keluarga Zhao? Apa nama keluarga Zhao kurang terkenal? Atau kamu sudah punya nyali, mau terbang sendiri? Apapun yang mau kamu lakukan, tuju aku saja. Kamu ini si imut macam apa? Kalau bukan karena kamu masih ada gunanya. Kamu sudah mati. Kamu mau ngapain? Hah, kamu, Bai Feng, aja rela, buat seorang anak yang entah dari mana, munculnya, ngerjain segini banyak. Aku ingin lihat, dia punya kelebihan apa. Zhao Yichen, apapun masalahmu, tuju aku saja. Jangan sentuh Lu Shao. Lihat jam, sudah hampir waktunya. Zhao Yichen. Zhao Weichen. Aku datang, lepaskan dia. Kamu bilang lepaskan ya lepaskan? Aku jadi kehilangan muka. Du Shao, cepat pergi. Ini jebakan yang dia pasang. Pergi. Pertama, Ye Zihe ini, lalu yang ini. Bu Fen, Bu Fan, apa sebenarnya kemampuanmu sampai bisa memengaruhi Zheng Debang? Sederhana saja. Apakah Zhao da Xiao pernah dengar sebuah pepatah? Yang di jalan benar akan banyak dibantu, yang di jalan salah akan sedikit dibantu. Hahaha. Kamu bilang aku yang di jalan salah, hahaha. Lalu kamu tahu aku di Jiangsu? Zhao Dao. Menerima adalah langit. bagaimana caramu agar mau melepaskannya? Lepaskan dia. Kamu tinggalkan dia. Lalu jadi peliharaanku. Aku bisa pertimbangkan. Kamu ingin membuatnya bercerai dariku. Sudah minta izinku? Aduh, Ini si pria ganteng atau dia sendiri yang pilih? Kalau aku mau semuanya, hanya anak kecil yang memilih. Ye Zihan, Bai Feng, aku mau semuanya. Si Lu, memilih itu butuh kemampuan. Oh, iya, aku belum perkenalkan. Keduanya ini adalah pembunuh yang sengaja kudatangkan dari Asia Tenggara. Membunuh orang semudah membunuh ayam. Yang Master Lu, jangan pedulikan aku, nyawaku tidak penting. Mereka menangkapmu cuma untuk memancingku keluar. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Seperti semut kecil. Kamu istirahat dulu. Sebentar lagi aku bawa kamu keluar. Hahaha. Omonganmu besar sekali. Selesaikan mereka berdua dulu. Bocah, bersiaplah bayar konsekuensi atas kesombonganmu. Matilah. Dengarkan semua, aku kasih waktu 1 menit. Potong 1 lengan kalian sendiri, boleh pergi dengan selamat. Kalau tidak, mati. Bocah, dari mana kamu muncul? Sombongnya keterlaluan. Tinggal setengah menit. Bocah, sok keren itu ada konsekuensinya. Waktu habis. Karena kamu cari mati, aku kabulkan keinginanmu. Ayo, kawan-kawan, tebas dia sampai mati. Sekumpulan semut. Sekarang giliran kalian berdua. Apakah kalian menyelesaikannya sendiri, atau aku bantu kalian? Jangan mendekat, jika mendekat lagi, aku bunuh dia. Karena kamu begitu jago bertarung, maka aku akan menghadapimu. Aduh. Tianlang, cepat, cepat, cepat. Bunuh dia, bunuh dia. Maka aku akan menghadapimu. Ini, tidak. Ini, bagaimana mungkin?
Tidak ada yang tidak mungkin. Fakta ada di depan matamu. Jangan mendekat. Keluarga Zhao adalah keluarga terkaya nomor 1 di Jiangsu. Jika aku mati, keluarga Zhao pasti tidak akan membiarkanmu. Benarkah? Keluarga terkaya nomor 1, ya? Jangan. Jangan pukul. Tidak berani memukulmu, benarkah? Ah. Lalu bagaimana dengan keluarga Ye? Kalau keluarga Ye? Oh iya. Kamu cuma tukang antar makanan, nggak punya ikatan apa-apa. Tapi bagaimana dengan keluarga Ye-nya? Kalau aku mati, dia sanggup menghadapi balas dendam keluarga Zhao? Takut kan? Nah, itu dia. Semua orang tahu, Ye Zihan dan kamu, Lu Fan, hari ini datang ke sini. Kalau aku mati, keluarga Ye sanggup menghadapi balas dendam keluarga Zhao. Keluarga Zhao akan segera menyerang keluarga Ye, langsung melancarkan serangan. Ayo, aku nggak takut. Kamu, Karena aku bisa menopang keluarga Ye yang pertama, aku pasti bisa menopang keluarga Ye yang kedua. Bahaya ini, aku bersedia menanggungnya bersamamu. Ayo pergi. Terima kasih banyak, Tuan Lu, atas pertolonganmu. Aku nggak nyalahin kamu. Masalah ini, sebenarnya juga gara-gara aku yang menyeretmu. Akhir-akhir ini, aku selalu mengikuti Zihan. Zhao Yichen tidak bisa menggunakan Zihan untuk melawan keluarga Zhao. Jadi dia cuma bisa menyelesaikan aku dulu. Semua karena kemampuanku yang kurang. Nggak bisa bantu kalian. Ah, nggak apa-apa. Baik itu Zhao Yichen maupun keluarga Zhao, aku sendiri bisa menyelesaikannya. Untuk sementara, kamu istirahat dan tenangkan diri dulu. Tunggu sampai aku selesai dengan keluarga Zhao. Kamu akan jadi raja bawah tanah Jiangzhou. Tadi kamu khawatir sama aku, ya? Makanya kamu nggak bunuh Zhao Yichen. Jangan berhayal sendiri. Aku cuma takut sama diri sendiri soal kasus pembunuhan. Udah deh, soal ini, aku yang akan putuskan sendiri. Oh ya, beneran nggak tahu mau kasih apa. Jadi aku pilihkan rokok yang lebih bagus. Kedepannya, jangan sering-sering ngerokok yang murahan. Itu lagi, semakin murahan, semakin berbahaya buat tubuh. Kenapa baik banget sama aku? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Kita berdua nggak cocok. Jangan sampai salah menaruh perasaan. Mau nggak mau, terserah. Aku cuma bercanda. Serius amat sih? Lagian, mana ada orang ngasih hadiah terus minta balik lagi? Kamu tahu nggak sih, mulut kamu itu beneran bikin kesal. Ini sifat asliku. Jangan samakan aku dengan para pemuda sukses yang sopan dan berwibawa di sekitarmu itu. Hati-hati. Zihan. Lu Fan, aku kedinginan. Diam, aku antar kamu ke rumah sakit. Operasinya berhasil. Kamu sudah lepas dari bahaya maut. Zihan, gimana kondisimu? Sudah baik kan? Shisuan, kamu datang. Kalian kenal? Perkenalkan, ini sahabatku, Bai Shisuan. Dia juga direktur rumah sakit ini. Direktur, segerombolan ini masih muda banget. Shisuan bukan cuma direktur termuda di Jiangcheng, tapi juga direktur rumah sakit tipe A, termuda se-Indonesia. Oh, ya? Kalau gitu, Nona Bai pasti punya koneksi yang kuat ya. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, mending diam aja. Maksudmu, punya koneksi, apa? Apa prestasiku sampai sekarang, dapat karena nyogok? Kalau nggak ada urusan, cepat keluar, jangan ganggu aku periksa Zihan. Ye Zihan, kalau ada apa-apa, panggil aku, ngerti? Aku nggak apa-apa. Kamu aja hampir nggak selamat di meja operasi. Masa itu disebut nggak apa-apa? Dan kamu juga, cepat keluar dari sini.
Kak Fan, bagaimana kabar Nona Ye? Sudah lepas dari bahaya maut. Tak kusangka, Zhao Yichen sampai mengirim pembunuh. Aku benar-benar meremehkannya. Kak Fan, lalu masalah keluarga Zhao itu, bagaimana rencanamu menyelesaikannya? Untuk sementara waktu ini, kamu temani dulu Zihan di rumah sakit. Aku akan menemui bibi kecilku untuk bicara. Selama aku ada, Zihan di sini tidak akan ada masalah. Kau sengaja menungguku datang. Ada yang ingin kau katakan padaku? Bibi, katakanlah, di seluruh Jiangzhou, hanya tersisa keluarga Ye. Bukankah itu juga hal yang baik? Dasar kepala batu, akhirnya sadar juga. Lakukan saja. Apapun yang kau lakukan, Bibi pasti mendukungmu. Setelah urusan ini selesai, pernikahanmu dengan Zihan seharusnya sudah bisa diagendakan. Zihan, dilihat dari sisi manapun, tidak ada kekurangannya. Apalagi kali ini, dia tidak mempedulikan nyawanya sendiri, menghalau peluru untukmu. Wanita seperti ini tidak kau nikahi, lalu mau nikahi yang seperti apa lagi? Cepat, pergi temani Zihan dengan baik. Cepat pergi. Naga jahat keluar dari jurang, pasti terbang ke langit. Waktunya sudah tiba. Istirahat yang cukup. Dokter, Sudah memeriksaku. Tidak apa-apa. Akan segera membaik. ini bukan salahmu. Jangan kau pikirkan. Dulu aku selalu mengira kau adalah masalah. Membiarkanmu tetap di sisiku. Hanya akan mendatangkan masalah bagiku sendiri. Tapi sekarang, ternyata, akulah masalah terbesarnya. Apakah masalah atau bukan, itu sudah tidak penting lagi. Lu Fen, ayo kita bercerai. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau sudah banyak membantuku sebelumnya. Kali ini aku yang menahan peluru untukmu. Kita sudah beres. Tidak ada yang berhutang lagi. Kenapa kau bicara seperti itu? Setelah nyaris mati, aku jadi memikirkan banyak hal. Dulu, karena salah paham, kita pernah terlibat hubungan. Tapi kita tidak punya perasaan apapun. Memaksakan diri untuk tetap bersama hanya akan menyiksa kita berdua. Benar, kan? Tapi, seluruh Jiangzhou tahu kita pernah tidur bersama. Kau tidak sakit nanti, tidak ada yang mau menerimamu? Kenapa harus ada yang mau menerimaku? Aku tidak butuh pria untuk menghidupiku. Harus ada yang mau menikahiku? Tuan Du, kalau tidak ada urusan lagi, silakan pergi. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Kau rawat baik-baik lukamu. Aku pergi dulu. Bodoh amat. Kenapa sih kamu harus seperti ini? Tante, aku memang sudah terlalu banyak merepotkannya. Sekarang aku sudah sadar, aku nggak mau membebaninya lagi. Kak Fan, Nona Ye baru keluar dari rumah sakit hari ini. Kamu benar-benar nggak mau menjenguknya? Enggak, dia aja nggak mau ketemu kita. Ngapain aku pergi? Kak, sebenarnya kamu dan Nona Ye cocok banget. Lihat tuh, dia cantik, sifatnya juga baik, terutama hatinya yang penyayang. Kalian berdua, sayang banget. Halo, Lu Fan, datang ke rumah keluarga Ye. ada apa di rumahmu? Basa-basi, kalau nggak ada urusan, ngapain aku manggil kamu? Zhao Yichen datang ke keluarga Ye untuk melamar. Xiao Yichen melamar ke rumahmu? Ngapain aku pergi? Bangsat. Kamu beneran mau biarin Xiao Han nikah sama dia? Terakhir kali kamu bikin Xiao Han cedera, belum dihitung sama kamu. Kamu tahu nggak, hari kamu pergi dari rumah sakit, Xiao Han nangis semalaman. Kalau kali ini kamu bikin dia sedih lagi, aku tebas kamu. Kak Fan, ada apa?
Xiao Yichen pergi ke keluarga Ye untuk melamar? Waduh, ini, Zhao Yichen ini beneran gak mau nikah kecuali sama Nona Ye, bukan dia. Dia sudah jelas-jelas dikibulin. Dia nggak takut dibicarain orang di belakang. Udah, gak usah banyak omong. Ayo kita rebut calon pengantinnya. Saudara Ye. Zihan. Ku dengar kamu baru keluar dari rumah sakit. Aku sengaja dari luar negeri, membawakanmu beberapa hadiah. Coba saja. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Zhao. Cuma sakit ringan saja. Hadiahnya tidak usah. Zihan. Nanti kita akan jadi satu keluarga, tidak perlu terlalu sungkan. Iya, Han, kamu dan Yichen akan segera bertunangan. Jangan jadi begitu kaku. Bibi, sepertinya aku belum setuju untuk bertunangan dengan siapapun. Han, ini sudah waktunya seperti apa? Kamu masih saja bersikap kekanak-kanakan di sini. Tuan Zhao dalam segala hal, jauh lebih hebat darimu. Kamu bisa menikah dengannya. Itu adalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Jangan tidak tahu berterima kasih. Urusan pernikahanku, aku yang menentukan sendiri. Tidak perlu paman dan bibi repot-repot. Tuan Zhao, aku sudah punya pacar. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Silakan Anda pulang. Han, apa yang kamu omongkan? Mana ada pacar? Kamu adalah anggota keluarga Ye. Urusan pernikahanmu ditentukan oleh keluarga kita. Kapan giliranmu untuk mengambil keputusan? Sepanjang hidupmu, kamu hanya bisa menikah dengan Tuan Zhao. Tuan Zhao, maaf sekali. Barusan Han, itu hanya bercanda. Jangan kamu sungkan. Paman, jangan sungkan. Aku tahu si Han sedang bercanda denganku. Aku juga salah. Akhir-akhir ini terlalu sibuk. Tidak ada waktu menemaninya. Tuan Zhao, aku tidak bercanda denganmu. Aku tekankan sekali lagi. Aku sudah punya pacar. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Terima kasih atas perhatianmu. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak beruntung untuk menikah ke keluarga Zhao. Tolong jangan buang-buang waktu padaku lagi. Ye Zihan. Keterlaluan. Ye Zihan, sebenarnya kamu mau apa? Hal-hal yang sudah kamu lakukan sendiri masih belum jelas? Yang Master Zhao tidak memandang rendah kamu. Seharusnya kamu bersyukur dan berterima kasih. Masih di sini ngomong sembarangan. Mau bikin kita mati kesal ya? Ibu, urusanku. Sungguh tidak perlu kalian pusingkan. Bapak Ye. Xiao Han sepertinya sedang kesal ya. Aduh, Direktur Zhao. Sungguh minta maaf. Kami kurang mendidiknya. Mohon dimaklumi. Hal yang terjadi hari ini, tidak boleh kamu tentukan sesukamu. Perjodohan ini, ditentukan oleh keluarga. Kamu setuju atau tidak? Harus setuju. Benarkah ditentukan oleh keluarga? Atau ditentukan olehmu? Bukannya kamu cuma ingin menikahkanku dengannya? Agar keluarga Ye bisa mengandalkan kekuatannya? Kurang ajar. Perlu dididik. Ayahmu tidak mendidikmu. Aku yang akan menggantikannya. Pukul saja aku sampai mati. Pokoknya aku mati pun tidak mau menikah. Kamu. Wah, ramai sekali. Kalian sedang berunding untuk menjual anak perempuan demi keuntungan? Lu Fen, Bangsat, orang di luar makan tai ya. Kok bisa orang antar makanan? Dibiarkan masuk. Lu Fen, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Pergi buat apa? Aku datang untuk menculik pengantin. Bangsat, kamu siapa? Dia itu Lu Fan. Rupanya kau si brengsek ini, berani-beraninya kau datang ke keluarga Ye kami. Ye Zihan, apa kau yang menyuruh mereka datang? Kau anak durhaka, apa kau ingin menghancurkan keluarga Ye kami? Diam. Bising banget, wanita gila. Kau. Berani kau memakiku, bocah. Hari ini, aku. Lebih baik kau diam. Aku tidak biasa memukul wanita. Kau berani, coba pukul aku. Dua tukang antar makanan, si imut-imut. Berani juga datang ke keluarga Ye kami untuk pamer kekuatan. Sungguh keterlaluan. Apa kau habis makan bawang putih? Mulutmu sangat bau. Bangsat, berani-beraninya membuat keributan di keluarga Ye kami. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Kau juga? Diam. Siapa yang tadi berani memukul si Han? Jangan urus aku. Cepat pergi bersama Fugui. Aku tanya, siapa yang memukul? Aku yang pukul. Sebagai seorang yang lebih muda, tidak tahu cara menghormati yang lebih tua. Masa dia tidak pantas? Bangsat, berani kau pukul aku?
Memangnya kau tidak bisa dipukul? Kau masih mau cakap satu kata lagi. Awas ku jadikan kau babak belur. Berani sekali kau. Wanitaku berani kau sentuh? Keluarga yang tidak punya hati nurani seperti ini. Lebih baik aku pergi saja. Mulai sekarang ikut aku. Aku yang akan menanggumu. Berhenti. Kamu siapa lagi? Lu Fan. Berdandan seolah tidak mengenalku. Menyenangkan, ya? Kamu terkenal? Apa aku perlu mengenalmu? Oh, ternyata Tuan Muda Zhao. Maaf. Aku kira anjing atau kucing dari keluarga itu. Bajingan, berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada Tuan Muda Zhao. Langsung berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Zhao. Bodoh. Tapi bagus juga kamu ada di sini. Jadi aku tidak perlu mencarimu. Hari ini aku beritahu kamu secara resmi. Ye Zihan adalah pacarku. Tolong jauhi dia mulai sekarang. Kalau aku tahu kamu masih mengganggunya, kamu yang tanggung akibatnya. Dan kalian semua. Jika mulai sekarang ada yang berani memanfaatkan pernikahan pacarku untuk mencari keuntungan bagi keluarga Y, aku jamin akan mengguncang seluruh keluarga Y. Jangan ragukan kata-kataku, aku serius. Bocah, berani-beraninya menghina tuan muda kami. Kamu cari mati. Hati-hati. Ini tidak mungkin. Kalau mau berkelahi, cepatlah. Sebentar lagi, aku masih harus ajak pacarku jalan-jalan. Jangan buang waktu kami, oke? Jangan terlalu sombong, anak muda. Biarkan aku yang hadapi kau. Kau yakin mau bertarung, bapak tua? Nanti punggungmu cedera. Sudahlah, jangan banyak omong. Hari ini kau berani sekali menantang keluarga Zhao. Aku juga penasaran, seberapa hebat sebenarnya dirimu. Lihat ini. Kau. Wah, hebat sekali kau, Kak Fan. Berani-beraninya kau menyentuh orang keluarga Zhao, kau cari mati, ya, benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana? Tuan Muda Zhao, mau panggil orang lagi? Kalau mau panggil, aku tunggu di sini. Tapi tolong panggil yang jagoan yang lebih bagus. Sekelompok semut, malas aku meladeni. Rupanya aku meremehkanmu. Tak kusangka di Jiangsu ada adik muda sepertimu. Benar-benar membuatku terkesima, adik Ye. Urusan hari ini sampai di sini saja. Perjodohan Xiao Chen dan Nona Ye akan kita bicarakan lain kali. Sungguh minta maaf, Direktur Zhao. Lain hari pasti akan aku bawa Xiao Han untuk minta maaf ke rumah. Kau sudah terbiasa jadi budak, ya? Perkataanku tadi, kau anggap angin lalu, ya? Aku katakan sekali lagi, dan terakhir kalinya, Ye Zihan adalah wanitaku. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengincarnya, aku jamin kalian akan menyesal seumur hidup. Anak muda memang panas sekali ya. Di Jiangsu, belum pernah ada yang berani bicara seperti itu pada keluarga Zhao kami. Hari ini kau akan membayar kata-kata dan perbuatanmu. Baiklah. Silakan saja, datanglah mencariku. Tuan Muda Zhao. Oh ya? Sekedar mengingatkan, kalau ada masalah apapun di kemudian hari, langsung tujukan padaku. Tapi kalau berani sentuh orang di sekitarku lagi, aku jamin akan mengantarmu ke liang kubur. Lu Fan, kita akan segera bertemu lagi. Kita akan segera bertemu lagi. Di rumah, makan sedikit saja sudah cukup. Ngapain harus makan di restoran? Ini, bukankah aku baru saja menjemput Zihan? Pulang, kebetulan kita juga belum makan bersama dengan tenang. Hari ini kita sedikit berfoya-foya. Xiao Fan, kamu sudah berhasil merebutnya. Kembali, kalian berdua rencananya, kapan mau punya anak? Tante, aku cuma tidak suka dengan perselisihan keluarga kaya raya ini. Jangan sembarangan bicara. Iya, Tante, aku belum memaafkannya. Maaf, aku terlambat. Shisuan, Zihan, ini siapa? dia Bai Shisuan, Direktur Rumah Sakit Umum Pertama Jiangsu. Operasiku yang lalu dilakukan olehnya. Keluarga Bai. Direktur Bai, bukan orang asli Jiangsu, ya? Tante, aku kenalinya. Dia sahabat baikku. Dia orang ibu kota. Operasiku yang lalu, berkat dia aku bisa sembuh. Lu Fen, kan kamu juga pernah ketemu dia. Pasti ingat banget. Ayo pergi.
Ngomong-ngomong, Zihan, aku lupa nanya. Gimana kamu bisa kenal mereka? Dia itu cowok yang aku ceritain waktu itu. Yang anterin aku pulang pas aku mabuk. Cowok itu. Ah, Kecilin suara. kamu nggak bercanda kan? Maksud kamu, dia itu yang ngambil keperawananmu? Iya, dia. Zihan ya, nasibmu sial banget. Kamu kenal Lufan gak sih? Kamu tahu dia orangnya kayak gimana? Aku lihat tantenya itu, kayaknya bukan orang biasa. Dia juga bukan orang biasa. Maksudnya, Aku juga nggak tahu kenapa. Aku selalu merasa mereka berdua datang ke Jiangzhou ini. Sepertinya untuk menghindari sesuatu. Sebelumnya aku pernah menyuruh orang menyelidikinya. Cuma bisa dapat informasi 2 tahun terakhir. Sebelum 2 tahun lalu, kosong melompong. kosong melompong. Masa sih? Bagaimana kalau aku bantu selidiki? Sudahlah. Diselidiki seperti apapun hasilnya sama saja. Lalu kamu mau bagaimana selanjutnya? Zhao Yichen di sana nggak akan mudah-mudah melepasmu. Aku juga nggak tahu. Nona Ye Sixuan, kebetulan sekali. Kalian juga makan di sini? Siapa sih orang ini? Kalau nggak ada kesalahan, dia seharusnya adalah putra sulung keluarga Wu. Wu Yuji. Baru saja menghabisi keluarga Zhao, sekarang muncul lagi putra sulung keluarga Wu. Lihat dulu dia mau apa. Sixuan. Wah, kita memang berjodoh ya. Bisa ketemu juga di sini. Bagaimana kalau aku pesan juga ruangan di sebelah? Kita makan siang bersama sekalian berdiskusi. Wu Yuji, aku tidak dekat denganmu. Sana-sana, jangan ganggu kami. Kalau kamu tidak mau pergi, apa kamu keberatan? Tambah 1 piring di sini? Sangat keberatan. Aku ulangi sekali lagi, jangan ganggu kami. Aku dan Zihan masih ada urusan. Pergi sekarang. Nona Bai, sudah cukup. Kamu siapa? Tuan muda Jie kami siapa? Dengan status tuan muda Jie kami, bisa bersikap sopan seperti ini padamu. Seharusnya kamu bersyukur. Kamu tahu tidak, berapa banyak wanita di Jiangsu bersusah payah, hanya demi makan sekali dengan tuan muda Jie kami? Tidak tahu dan tidak mau tahu. Nona Bai, berhenti saja di sini. Kamu harus paham, kalau tuan muda Jie sampai marah, dia tinggal telepon, maka kamu bisa kehilangan pekerjaan sebagai direktur ini. Kamu bodoh. Jabatan Direktur Sichuan ditunjuk langsung oleh wali kota. Keluarga Wu belum pantas mengambilnya. Direktur Ye, sepertinya ini bukan urusanmu. Lebih baik kamu diam saja. Kalau aku tidak diam, Direktur Ye, kamu sebaiknya tahu diri. Walaupun kamu masih putri keluarga Ye, tapi situasinya sudah berbeda. Kamu harus paham keadaanmu sendiri. Urusi dulu urusanmu sendiri. Kalau saat ini, kamu sampai bermasalah lagi, aku yakin Tuan Muda Chen tidak akan peduli lagi padamu. Wu Yuji, kalau kamu berani sentuh Zihan sedikit saja, aku jamin kamu akan menyesal. Baik, aku ingin lihat bagaimana caramu membuatku menyesal. Wu Yuji, aku dan Zihan mau makan. Tolong kamu segera pergi. Sixuan, kalau aku tetap mau, Makan malam ini denganmu? Wu Yuji, jangan cari masalah sendiri. hei, aku ini justru paling tidak takut masalah. Jangan paksa aku marah. Kamu mau marah? Aku belum pernah lihat kamu marah. Aku mau lihat kamu marah seperti apa. Wahahaha. Wu Yuji, jangan keterlaluan. Ye Zihan, kamu berani ya? Diam. Kamu tidak dengar ya? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak, jangan paksa aku menghajarmu. Bekas bunga layu. Kamu pikir, kamu adalah harta karun Zhao Yichen? Wu Yuji, kamu diam. Coba katakan lagi. Katanya lagi kenapa? Kamu sendiri yang murahan. Sayur segar malah dimakan babi. Kamu berani pukul aku? Bocah, kamu cari mati. Kamu sebut siapa babi? Berani sekali kau. Kau adalah orang berharga Ye Zihan itu. Baru tahu sekarang? Oh, ternyata kau. Berani-beraninya kau.
Kau percaya atau tidak? Aku jamin kau tidak akan bertahan 3 hari. Dalam 3 hari, aku bunuh kau. Lupakan 3 hari, hari ini saja. Aku kira, masih ada setengah jam untuk selesai makan. Ku beri waktu setengah jam, cukup untuk panggil orang, kan? Baik. Kau memang berani. Kalau aku tidak bisa membunuhmu, aku ganti marga ikutmu. Lu Fan, kau terlalu gegabah. Walaupun omongannya agak kasar, kau seharusnya tidak memukulinya sampai seperti itu. Mungkin kau tidak tahu, keluarga Wu, bagi Jiangsu, berarti apa? Dengan kekuatan keluarga Wu mereka, kalau mau menindasmu, Jangan-jangan kau kasihan padanya? Lu Fan, mulutmu kok menyebalkan sekali. Shisuan ini sedang mengkhawatirkanmu. leluconmu sama sekali tidak lucu. Orang-orang keluarga Wu sepertinya akan segera tiba. Kalau aku jadi kau, aku pasti sekarang juga pergi dari sini. Aku barusan juga sudah membantumu keluar dari kesulitan. Bukankah kau seharusnya mengucapkan terima kasih padaku? Terima kasih. Tapi lebih baik kau segera pergi saja. Keselamatanku tidak perlu dikhawatirkan oleh kalian berdua, para wanita lemah ini. Kalau kalian takut terkena masalah, kalian bisa pergi dulu. Lu Fan, keluarga Wu bukan keluarga kecil. Apalagi tante masih di sini. Bagaimana kalau kau bawa tante pergi dulu? Tenang saja, Zihan. Ada Xiao Fan di sini. Aku tidak akan apa-apa. Tante. Zihan, ikut aku sebentar. Shisuan, mending kamu pergi saja. Zihan, apa kamu suka sama Lu Fan? Apa yang kamu omongin? Aku cuma khawatir sama kamu. Wu Yujie, dia nggak akan terima begitu saja. Nanti kalau dia bawa orang ke sini, bisa repot. Kalau gitu, ikut aku pergi. Lu Fan benar. Kita berdua tidak punya tenaga, tinggal di sini, cuma jadi pajangan. Aku nggak bisa pergi. Dia berurusan dengan Wu Yujie. Karena mau nyelamatin aku nggak bisa cuci tangan begitu saja. Shisuan, kamu pulang dulu. Nanti kalau sudah selesai, aku telepon kamu. Mau selesain gimana? Kekuatan keluarga Wu. Kamu sanggup lawan? Di keluarga Ye, selain papamu, nggak ada yang mau urusin kamu. Walaupun papamu mau urusin kamu, dia juga nggak bakal sanggup. Apalagi keluarga Zhao. Keluarga Zhao jelas nggak akan urusin kamu. Kamu juga pasti nggak akan mau minta tolong ke keluarga Zhao. Masalah ini, kamu sanggup selesaikan? Kamu tinggal di sini, satu-satunya gunanya, cuma untuk susah bareng dia. Aku nggak salah kan? Aku. Wah. Ternyata si cantik dingin nomor 1 di Jiangcheng beneran jatuh cinta ya. Shisuan, ini lagi genting-gentingnya. Kamu masih bercanda. Cepat pergi. Kalau nggak pergi sekarang, nggak akan keburu. Tenang aja, nggak akan ada apa-apa. Masalah ini terjadi karena aku. Serahkan padaku. Tante, bagaimana kalau kamu pulang sendiri naik taksi dulu? Aku di sini, menemani Kak Fan saja. Besok aku traktir kamu makan. Tenang saja, urusan ini kita nggak perlu repot-repot lagi. Hahaha. Bocah, aku kasih tahu. Keluarga Wu sudah mengirim orang. Sekarang, meskipun kamu berlutut dan bersujud minta maaf, aku nggak akan memaafkanmu. Dan, kalian berdua, cewek cantik. Lihat nanti, bagaimana aku menyiksa kalian. Ahahaha. Kepala Wang. Kok cuma kamu yang datang? Orang yang kamu bawa mana? Yang Master Jie. Ayahmu menyuruhku menjemputmu pulang. Dengar baik-baik, pertanyaanku. Aku tanya kamu, orang yang kusuruh kamu bawa, mana? Yang Master Jie, tolong tenang. Anda, jawab telepon kepala keluarga dulu. Yang Master Wu, jangan pergi dulu. Hari ini kamu gak menghajarku? Kamu, dasar kamu, tunggu saja. Tante. Kamu kan tahu, Bai Shisuan bisa menyelesaikan ini. Kenapa masih suruh aku turun tangan? Kekuatan keluarga Bai nggak main-main. Kamu bisa berhubungan baik dengannya. Itu bagus buatmu nanti. Direktur Bai, hari ini merepotkan Anda. Jangan sungkan-sungkan, Bu. Justru kamu
Kamu memukuli Wu Yuji sampai begini parahnya. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Hati-hati saja. Saya akan tunggu di sini, kalau dia mau balas dendam. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan keselamatan ibu. Sebentar, dong. Kalau bukan demi Zihan, mana mau saya urusin kamu hidup atau mati? Direktur Bai bilang apa? Tidak bilang apa-apa, Bu. Saya dengar dari Zihan, kondisi kamu belakangan ini kurang baik. Kalau kamu tidak keberatan, saya bantu periksa denyut nadimu. Iya, Bu. Shisuan sangat ahli dalam pengobatan. Coba saja, cepat. Kalau begitu, mohon bantuannya, Direktur Bai. Siksuan, bagaimana? Bu, apakah Anda terluka? Ini semua sudah lama sekali kejadiannya, sudah tidak apa-apa lagi. Shisuan, kalau begitu, apakah ada cara untuk mengobatinya? Saya sekarang belum bisa menyimpulkan, perlu memeriksa ibu lebih lanjut dulu. Kalau kamu tidak apa-apa, bisa ikut saya ke rumah sakit. Saya akan lakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh untukmu. Pergi ke rumah sakitmu juga tidak ada gunanya. Tapi, kamu bisa tahu kondisi ibu tidak baik, berarti kamu masih punya kemampuan, tidak mempermalukan rumah sakitmu. Bagaimana kamu tahu saya tidak bisa? Kata saya tidak ada gunanya, ya tidak ada gunanya. Kalau penyakit ibu, semudah itu disembuhkan, ngapain tunggu sampai hari ini? Kamu, Dekan Bai, jangan berdebat dengan Xiao Fan. Dia tebal muka, kamu nggak bakal menang. Kondisi tubuhku ini, aku sendiri yang tahu, butuh waktu untuk pulih perlahan-lahan. Nggak usah repot-repot kamu khawatirkan. Bibi, bagaimana kalau dicoba saja? Katanya sudah nggak bisa disembuhkan. Kalau kamu benar-benar mau bantu Bibi. Cariin Bibi satu jenis tanaman obat. Kalau bisa ketemu, baru itu namanya hebat. Tanaman obat apa? Rumput naga. Rumput naga. Itu apaan? Kok aku belum pernah dengar? Itu cuma membuktikan pengetahuanmu kurang luas. Kalau kamu bisa menemukan rumput naga, aku berhutang budi besar padamu. Nggak butuh. Beri aku waktu 1 bulan. Aku akan kasih jawabannya. Shisuan. Shisuan. Bibi, aku temanin dia dulu. Setelah urusan ini selesai, aku akan datang lagi. Pergilah. Lu Sao, Aku sudah menemukan. petunjuk yang kamu inginkan. Di mana? Aku menemukan orang yang menyerang Anda dan Nona Lu dulu. Sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Tepatnya sejak 2 tahun lalu, mulai berhasil. Baik, aku tahu. Keluarga Zhao lagi, keluarga Zhao. Karena kamu terus-terusan mencari mati, jangan salahkan aku. Ada apa? Oh, tidak ada apa-apa, beberapa hal-hal sepele saja. Biasanya, lebih berhati-hati. Sekarang kamu sudah muncul di pandangan keluarga-keluarga besar. Terutama, orang seperti Zhao Yichen. Apapun bisa dia lakukan. Harus dihindari. Hal seperti yang terjadi pada Zihan terjadi lagi. Aku tahu, Bibi, tenang saja, kamu istirahatlah dengan baik. Sisanya, aku yang urus. Hutang kita dengan keluarga Zhao sudah waktunya dihitung. Berani merebut orang yang aku sayangi. Lu Fan, hal hari ini. Aku akan membuatmu membayar. Benarkah? Zhao Dashao, ingin aku membayar bagaimana? Kamu masuk dari mana? Ini rumahku. Aku tahu, makanya aku datang ke sini, karena ini rumahmu. Kalau tidak, aku akan datang sia-sia. Kamu mau apa? Tentu saja mau menghabisi kamu. Bantuan, bantuan, bantuan. Tuan Muda Zhao, jangan buang-buang tenaga. Mereka sudah kuhabisi. Bai Feng. Kamu si imut ini. Kamu bisa mencapai posisi sekarang ini. Itu semua berkat aku. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu ini. Pertanyaanku hanya akan kutanyakan sekali, tidak menjawab, atau jawabanmu salah. Tanggung sendiri akibatnya. Baik, baik, baik. Baik. 2 tahun yang lalu, apakah keluarga Zhao pernah menerima perintah untuk memburu 2 orang? Iya, iya, iya. Apa identitas mereka? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Aku bicara. Satu bernama, orang yang dipanggil Foye. Dia terus mencari 2 orang.
Aku tidak tahu sisanya. Aku benar-benar tidak tahu. FOY. Benar, kan? Ah, Iya, ha. Kamu mau apa? Semua yang ingin kamu tahu sudah kuberitahu. Kamu tidak boleh membunuhku. Aku ini putra sulung keluarga Zhao. Aku adalah keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Keluarga Zhao hampir punah. Apa artinya kamu si putra sulung Zhao? Bantu aku selidiki orang bernama FOY ini. Aku ingin lihat sampai mana dia mengulurkan tangannya. Siap. Anakku. 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 Apa yang terjadi ini? Siapa yang melakukan ini? Selidiki, cari tahu siapa pembunuh anakku. Aku akan memotong-motongnya. Siap. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala keluarga, seluruh ruangan sudah diperiksa. Tidak ditemukan barang berguna apapun. Apa? Kamu si imut ini, anak saya dibunuh orang. Kamu tidak menemukan satu petunjuk pun, memang cuma bisa makan. Jika pembunuhnya tidak ditemukan dalam 1 hari, aku akan kubur kalian semua bersamanya. Pergi selidiki, siap. Anakku, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Wanita yang selalu kamu inginkan semasa hidup, sampai mati pun tidak bisa kamu sentuh. Kamu pasti meninggal dengan penyesalan. Tenang saja. Ayah pasti akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membuat Lu Fan dan Ye Zihan ikut dikubur bersamamu. Halo, Foye, orang yang dulu itu sudah ditemukan. Bagus, sangat bagus. Lu Fan, akhirnya aku menemukanmu. Tunggu sampai aku menangkapmu, lalu bawa pulang untuk ambil hadiah. Tuan Lu, Anda memanggil saya? Tentang Master Evo, berapa banyak yang kamu tahu? Master Fu. Dia adalah raja bawah tanah Jiangsu, penyandang dana di balik keluarga Zhao. Keluarga Zhao bisa seperti sekarang ini, semua berkat dukungannya. Tapi, katanya dia akan mengadakan pesta ulang tahun malam ini. Pesta ulang tahun? Betul. Sebagai raja bawah tanah, dia akan mengundang semua orang penting di Jiangsu untuk merayakan ulang tahunnya. Di pesta ulang tahun hari ini, semua orang penting akan hadir semua. Master Evo? Ya? Bagus. Siapapun yang berani menyakiti bibiku, tidak akan kubiarkan. Pesta ulang tahun malam ini akan jadi makan malam terakhirmu. Kalian berdua merencanakan apa? Ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Mana ada yang kusembunyikan darimu? Kamu anggap aku bodoh, ya? Kalian berdua, kata, menyembunyikan dariku. Hampir tertulis di wajah kalian. Kira aku nggak tahu, ya? Cepat bilang. Kalian merencanakan apa di belakangku? Benar-benar gak ada yang disembunyikan. Aku lagi ngobrol sama Bai Feng di sini. Nggak mau bilang? Kalau gitu, jangan cari aku lagi. Zihan, kasih aku beberapa hari lagi. Setelah aku selidiki semuanya, pasti akan kuberitahu semua kepadamu. Kecuali si brengsek ini mengejar dan memintaku tetap. Kalau nggak, aku nggak akan memaafkannya. Bai Feng, Zhao Yichen sekarang sudah mati. Keluarga Zhao mungkin akan nekat. Kamu kirim beberapa orang untuk melindungi Zihan. Pastikan keamanannya. Lu Fan brengsek ini, kalau dia tidak datang mencegahku pergi, sekali saja, tidak, 2 kali, aku pasti tidak akan memaafkannya. Lu Fan, kau brengsek. Bai Feng, ikuti dia. Orang-orang dari keluarga Zhao sangat mungkin akan bertindak terhadapnya. Kamu harus jamin keamanannya sendiri. Sekarang juga. Baik, aku pergi sekarang. Lu Fan ini, tidak datang mencegahku pergi sudah biasa. Dia malah di hadapanku, bersama Bai Feng si sundal itu. Bermesraan, benar-benar bikin kesal. Nanti jangan harap aku memaafkannya lagi. Kalian mau apa? Ngapain kamu? Mobilnya kubeli. Di kartu ada 1 juta. Passwordnya 66. Maksudnya apa ini?
ini bukan menantu keluarga Ye. Dia tidak di rumah mencuci baju dan masak. Datang ke pesta ulang tahun Tuan Buddha buat apa? Tuan Buddha mana? Keluar. Lu Fan, kamu tidak bersama wanita itu, Ye Zihan, untuk menemani anakku mati. Datang ke pesta ulang tahun Tuan Buddha buat apa? Mengantarmu ke akhirat. Berkata besar. Aku belum mencari kamu, kau malah datang sendiri. Hari ini aku akan membuatmu membayar untuk kematian anakku. Sejak hari kau menyakiti bibiku dan memburu kami, kau seharusnya sudah memikirkan akan berakhir seperti ini. Hari ini, kau dan Tuan Buddha, semua yang menyakiti bibiku, tidak ada yang bisa lolos. Sombong sekali, Tuan Buddha adalah raja bawah tanah Jiangcheng. Ingin membuat kami membayar, pikirkan dulu. Apakah kau punya kemampuan itu? Punya kemampuan atau tidak, sebentar lagi kau akan tahu. Tuan Buddha mana? Cepat keluar. Kurang ajar, di wilayah Tuan Buddha, berani bersikap begitu, sekarang aku akan membuatmu merasakan bagaimana nasib orang yang menantang kami. Tangkap dia. Lu Fan, aku tahu kau jago bertarung. Untuk menghadapimu, aku sengaja mengundang 2 ahli bela diri. Mereka adalah pembunuh bayaran top. Hari ini, bahkan dewa pun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Serang. Bicara. Kenapa diam? Jangan-jangan kau diam saja karena takut. Dengan 2 jagoan yang kubawa ini, Kalau mau berkelahi, ayo cepat, jangan lama-lama, seperti cewek. baiklah. Kau benar-benar tidak tahu diri. Serang dia. Sekarang apa aku punya hak? Lu Fan, kau memang jago berkelahi. Jago berkelahi buat apa? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Istrimu, Ye Zihan, ada di tanganku. Kalau kau tidak ingin dia celaka, dengarkan perintahku. Lau bau-bau, kau berani menculik istriku? Ayo, tunjukkan padanya. Tidak menyangka, kan, Lu Fan, istrimu ternyata jatuh ke tanganku. Aku bisa perlakukan dia sesukaku. Wahahaha. Lau bau-bau, lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Lu Fan. Coba bunuh aku kalau berani. Coba lihat, kalau kau bunuh aku, apa istrimu masih bisa hidup? Ayo, bunuh aku. Aku akan membuatmu tidak bisa bertemu istrimu selamanya. Ayo. Sayang, kamu sedang bermain api. Kok jadi pengecut? Jagoan bertarung buat apa? Orang imut seperti kamu, sehebat apapun, hanya akan kujadikan alas kakiku. Aku menyarankanmu untuk menerima kenyataan. Kalau tidak mau istrimu mati, sekarang juga berlutut di hadapanku. Kamu sedang mencari maut. Memang aku mencari maut. Terus mau apa? Aku juga penasaran ingin melihat bagaimana si cantik Ye Zihan akhirnya mati. Sayang, kalau kamu berani sentuh sehelai rambutnya, aku bunuh seluruh keluargamu. Sampai sekarang masih keras kepala. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih tidak mau berlutut, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. 1, Aku sedang sangat marah. 2, 3. Seseorang telepon, kirim video. Perlihatkan pada si imut ini bagaimana istrinya kubunuh perlahan-lahan. Tidak usah repot-repot Tuan Zhao menelepon. Aku datang sendiri. Ye Zihan. Zihan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Untung Kak Bai datang tepat waktu dan menyelamatkanku. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Kerja bagus. Ye Zihan, kenapa kamu bisa muncul di sini? Orang yang kukirim untuk menangkapmu di mana? Cuma 2 orang bawahan yang kamu kirim itu. Aku cuma geraskan jari sedikit, langsung kuhabisi mereka. Sekarang mungkin sudah ditangkap dan dikurung di penjara. Baik Feng, kamu cuma seorang kepala gembolan bawah tanah. Berani-beraninya menyentuh orangku. Keluarga Zhaoku punya sandaran, yaitu Master Fu. Asal dia mau, bisa membasmi seluruh keluargamu dalam sekejap. Keluarga Zhao dan Master Fu, setelah malam ini, keduanya akan dihapuskan. Omong kosong. Keluarga Zhaoku adalah bawahan Master Fu. Bahkan 300 tahun lagi, keluarga Zhaoku tidak akan pernah punah. Benar-benar hayalan. Aku menyisakan nyawa anjingmu, hanya ingin membuatmu melihat bagaimana Master Evo kuremas mati dengan tanganku sendiri. Bukan cuma kamu, tapi juga istrimu, Ye Zihan. Akan kuhancurkan kalian sampai berkeping-keping. Permusuhanku denganmu tidak akan pernah berdamai. Tidak akan pernah berdamai, si tua bangka. Kamu pikir kamu siapa? Mengandalkan Master Evo yang mendukungmu, berbuat semaumu. Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana sandaranmu. Kuremas mati dengan tanganku sendiri. Kuremas mati dengan tanganku sendiri. Master Evo, keluar sekarang. Lu Fan, kau benar-benar cari mati. Kau bermasalah dengan Bos Fu.
dia akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Lu Fan, lebih baik kita pergi dulu. Bos Evo adalah raja bawah tanah Jiangzhou. Dengan kekuatannya, keluarga Ye pun takkan sanggup melawan. Tenang saja, selama aku di sini, takkan ada masalah. Tapi aku dengar mereka bilang, posisi bos FO di Jiangzhou sangat berkuasa. Kita benar-benar takkan bisa melawannya. Ayo kita pergi. Sekarang mau pergi? Sudah terlambat. Hari ini adalah pesta ulang tahun Bos Fo. Lu Fan ini, di pesta ulang tahun Bos Fo, berkata seenaknya, dan menghina Bos Fo. Hari ini hanya ada satu jalan bagimu, mati. Bahkan Yesus datang pun, takkan bisa menyelamatkanmu. Kalian berdua orang tua ini, belum mati, mana mungkin aku pergi. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, bagaimana pelindungmu. Kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Bos Fo akan segera tiba. Aku ingin lihat, saat Bos Fo datang, apakah kau masih akan sesombong ini? Bos Evo, cepat keluar. Anak muda, jangan terlalu berani. Lu Fan, bukannya kau cari bosku? Silakan. Zihan, kamu dan Bai Feng tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Tidak boleh, aku ikut denganmu. Dengar, tempat itu sangat berbahaya. Bai Feng, jaga baik-baik dia. Ayo pergi. Kurasa sekarang kamu harus memberi kepercayaan pada Lu Fan. Dia pasti akan baik-baik saja. Foye, orangnya sudah kubawa. Foye, dia adalah Lu Fan. Bagus. Apakah kau tahu, mengapa aku mengundangmu bertemu? Untuk kubunuh. Bocah, kau cari mati. Lu Fan, kau memang suka bercanda. Hari ini aku memanggilmu dan kepala keluarga Zhao untuk datang bersama, adalah untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan kepala keluarga Zhao. Kalian berdua tidak perlu bertarung sampai mati. Biarkan masalah ini berakhir di sini. Tenangkan saja semuanya. Anggap saja kau memberi aku, Foye, sedikit muka. Memberi muka? Bagaimana? Apakah kau tidak berniat memberi aku muka? Kau siapa? Layak aku kasih muka? Bocah, jangan terlalu sombong. Yang duduk di depanmu ini adalah raja bawah tanah kota Jiangcheng. Dengan satu kata darinya, kau bisa dihancurkan hingga debu. Aku kasih kesempatan terakhir. Masalah antara dua keluarga kalian. Sudahlah. Damai saja. Kau setuju atau tidak setuju? Setuju apanya? Jangan menganggap dirimu terlalu penting. Sudah kubilang, keluarga Zhao akan punah. Aku akan buktikan. Bocah, jangan terlalu angkuh. Awas kau terperosok. Akhirmu, akan sama seperti si tua dari keluarga Zhao ini. Kalian semua tidak akan luput. Keterlaluan, si anak kecil. Berani bicara seperti ini kepada Foye, sungguh kurang ajar. Sudah, jangan banyak bicara. Kalian mau mati satu-satu? Atau mati bareng? Lu Fan, kau benar-benar mau melawanku? Sejak kau melukai bibiku, aku sudah bersumpah, tidak akan berhenti, sebelum balas dendam. Bocah sombong. Mau melawanku? Kau pikir kau siapa? Serang, beri dia pelajaran. Siap. Berani bicara seperti itu kepada Foye. Siapa kau ini? Sekarang, masih bilang aku tidak layak? Bocah, aku peringatkan kau, jangan mendekat. Bising sekali. Bocah, kau pikir kau bisa menang melawanku? Tidak dicoba? Mana tahu, kau sudah tua renta. Hidupmu tinggal sebentar lagi. Lebih baik kau jadi bahan latihanku. Awalnya rencananya beberapa hari lagi, baru mencari masalah denganmu. Tak disangka, kau malah menyerang duluan. Karena kau sendiri tak tahu maut. Jangan salahkan aku menangkapmu, untuk menyerahkanmu kepada dia untuk mendapatkan hadiah. Ilmu silat yang payah seperti ini. Ya cuma segini doang kan, masih belum cukup buat latihanku. Lu Fan, kau jelas-jelas bisa membunuhku, kenapa masih menyisakan nyawaku? Membunuhmu itu mudah, tapi yang ingin kulakukan, bukan cuma membunuhmu. Katakan, soal ini, siapa yang menyuruhmu, siapa yang mengirimmu untuk menangkapku? Kalau mau disalahkan, hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, karena membawa takdir yang terlalu besar. Asal bisa menangkapmu, aku bukan cuma bisa menguasai dunia bawah tanah, tapi juga bisa menjadi Raja Jiangzhou. Menguasai Jiangzhou. Ini yang dijanjikan keluarga Long padamu, kalau berhasil menangkapku. Katakan, kau dari faksi mana di keluarga Long? Kau, bagaimana kau tahu, kalau keluarga Long yang menyuruhku? Bagaimana kamu tahu, aku disuruh oleh keluarga Long? Sebenarnya, aku seharusnya jadi ahli waris keluarga Long. Kamu tanya, bagaimana aku tahu? Kamu baik-baik saja? Zihan,
Kenapa kamu datang? Bibi bilang sama ayahku, mau cari Tuan Evo, jadi kami ikut ke sini. Tuan Po. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Sekarang lihat saja, mau lari kemana lagi? Lupakan saja niatmu itu. Selama kami di sini, kau tidak akan bisa kabur. Situasinya berubah. Lu Fan sudah kembali. Sial, gagal menghentikannya. Apa yang baru saja dia lakukan? Dia pakai ilmu rahasia untuk mengirim pesan. Sekarang keluarga Long pasti sudah tahu apa yang terjadi di sini. Xiao Fan, selanjutnya apa rencanamu? Kalau sudah tidak bisa sembunyi, ya sudah, jangan sembunyi lagi. Serang balik ibu kota. Hutang darah dibayar darah. Zihan, bersamaku akan sangat berbahaya. Apakah kamu masih mau ikut aku? Aku mau.